Yeay, Min Hyuna bersorak gembira, suaranya memecah suasana. Ada apa dengan kehebohanmu itu? Seseorang menoleh heran. Sepertinya kamu sangat menyukai foto. Yah, walaupun dengan foto kita bisa menyimpan berbagai kenangan yang indah. Min Hyuna tersenyum lebar. Aku sangat bahagia, sampai-sampai aku tidak menyadari kalau matahari sudah bersembunyi di ufuk barat. Ia menatap langit yang mulai gelap. Tidak kusangka kalau perjalanan liburan keluarga itu bisa seseru ini. Dadanya terasa hangat. Ini adalah perasaan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Di sebuah ruangan sederhana, Min Hyunsung berdiri memandangi dinding. Dalam gumamannya ia berkata pelan, "Banyak album LP di sini." Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Kontrabas. Min Hyunsung menoleh. Dalam hatinya ia bergumam, bahkan dengan 5 senar. Kontrabas biasanya hanya memiliki 4 senar. Ia kembali mengamati sekeliling. Dilihat dari banyaknya album LP yang terpasang di dinding, sepertinya dia memang tertarik dengan musik. Pria itu mencoba memainkan alat musik tersebut. Oh, bukan seperti ini. Ia mengernyit. Kenapa suaranya tidak keluar? Lalu ia mendengus kesal. Ini mah sudah seperti seekor babi yang dikalungin dengan kalung mutiara. Min Hyunsung melangkah mendekat. "Permisi, apa Anda keberatan jika saya melakukan sedikit penyesuaian dengan kontrabasnya?" tanyanya sopan. Pria itu menoleh ragu. "Maaf, apa Anda seorang pemain kontrabas?" Min Hyunsung tersenyum tipis. "Walaupun tidak terlalu pandai, tapi saya tahu sedikit cara menanganinya." Tunggu, seru pria itu terkejut. "Iya," balas Hyunsung, "kamu menyetelnya ke real sound." Dalam hatinya pria itu berpikir, kontrabas tidak benar-benar bisa menggunakan real sound karena nadanya sangat rendah. Apa orang ini punya cara yang berbeda? Min Hyunsung menjelaskan dengan tenang, biasanya mereka menyetelnya dengan overtone. Namun, akan lebih menyenangkan jika disetel seperti ini. Pria itu mengangguk perlahan. "Baiklah kalau begitu, saya akan melihat penampilan Anda dari sana." Min Hyunsung menjauh sedikit. Bermain kontrabas menggunakan real sound bukanlah pengalaman yang mudah. Pria itu memejamkan mata, mulai fokus. Jari-jarinya bergerak di atas senar, dan perlahan suara pun mengalun. Orang-orang di meja sekitarnya mulai memperhatikan. Dari tempat duduknya, Min Hyunsung bergumam dalam hati. Ini adalah teknik pizzicato, teknik bermain alat musik keluarga violin dengan petikan jari. Ia teringat ucapannya sendiri. Sebelumnya aku mengira kemampuannya hanyalah seperti babi yang dikalungi mutiara mewah. Ia tersenyum kecil. Aku cabut pernyataan itu. Min Hyunsung memejamkan mata, tersenyum puas. Apa, aku bahkan tidak perlu datang untuk memperbaikinya, kan? Bukankah suaranya sangat bagus? Ujar seorang pria dewasa dengan senyum bangga. Dialah Sakamoto Taichi, CEO Men Records Co., Ltd. Tuhan, seorang wanita terisak. Mulai sekarang aku akan hidup dengan memperhatikan keluargaku. Jadi aku mohon berikan aku kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku. Tubuhnya terjun dari lantai atas gedung. "Ah, orang itu!" Semua orang berteriak panik. "Cepat panggil 199. Seru ayah Min Hyunsung. Kenangan lama menyeruak. "Aku akan berusaha mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup. Jadi bagaimana? Aku menyayangimu, apa kamu mau menikah denganku?" Ayah Min Hyunsung membelalakan mata, terkejut oleh ingatan masa lalunya. "Ayah," panggil Min Hyunsung. "Apa ayah baik-baik saja?" "Kini, di dalam pesawat. Sebentar lagi pesawat kita akan tiba di Bandara Incheon. Mohon tetap mengencangkan sabuk pengaman hingga pesawat benar-benar mendarat," ujar pramugari. "Pemandangan Sungai Han sangat indah," seru Min Hyunsung dengan mata berbinar dari balik jendela. "Hotel, aku kira perjalanan indah kita akan berakhir setelah pulang ke rumah, tapi apa kita akan menginap di sini?" Ayah bertanya heran. "Apa tempat ini akomodasi untukmu, Hyunsung? Memangnya tempat ini terlihat semewah itu?" balas Min Hyunsung santai. Namun bangunannya terasa terlalu luas untuk sebuah hotel. Ini lebih seperti apartemen mewah, seperti tempat tinggal di drama-drama seru. Min Hyuna menarik ke sana kemari. "Kamu menyukainya?" "Tentu saja, aku sangat menyukainya. Kapan lagi kita bisa menginap di tempat semewah ini?" "Oh, Opa." Min Hyuna terkejut. Opa. Iya, kedengaran kok." "Berhenti berteriak," jawab Hyunsung. Kenapa? Barang-barangku ada di sini. Pakainku dan buku-buku yang seharusnya ada di rumah. Kenapa semua barangku ada di sini?" Hyunsung hanya tersenyum. "Kenapa, katamu?" "Tentu saja, karena ini rumah kita. Tempat seindah ini adalah rumah kita." Mata Min Hyuna berbinar. Dari jendela tampak danau yang indah, dikelilingi gedung-gedung tinggi. Min Hyuna dan ayah tersenyum bahagia. Melihat keluarganya bahagia, Min Hyunsung pun tersenyum. Kini Min Hyunsung bersantai sambil memainkan game favoritnya. Direktur Kim mendekat. "Jadi, apa kamu sudah memutuskan proyek berikutnya?" "Iya, sudah," jawab Hyunsung enteng tanpa menoleh. "Aku ingin meluncurkan album pribadi. Sebuah album yang menceritakan kisah autobiografi." "Halo, Men Records. Kami berharap adanya kerjasama di antara kita yang dapat menghasilkan perkembangan tiada henti. Mohon jaga kerahasiaan dokumen resmi ini demi kelancaran kerjasama dan kolaborasi yang akan dilakukan."
Seorang karyawan mengernyit bingung. Kenapa surat resmi seperti ini, yang seharusnya dikirim ke tim manajemen 2, malah sampai ke tim manajemen 1? Hei kalian, atasan berteriak. Kenapa malah ngumpul dan ngegosip seperti itu? Direktur Park. Karyawan terkejut. Apa perilaku seperti ini mau dicatat? Hah? Apa kalian pikir perusahaan ini tempat bercanda? Direktur Park mengambil dokumen itu. Apa ini, Man Records? Saya rasa surat ini tidak sengaja terkirim ke tempat kami. Di sini dikatakan kalau mereka ingin berkolaborasi dengan tim 2HS, ujar Direktur Park membaca. Baru-baru ini konser Seo Jini di Jepang berjalan lancar. Sepertinya nama komposernya sudah sampai ke telinga perusahaan rekaman besar di Jepang. Direktur Park tampak tidak nyaman. Ia teringat Jung Arin yang tidak mengikuti keinginannya. Semoga ini tidak berakhir dengan pemecatan staf. Iya, sepertinya mereka ingin menghubungi dan bekerja sama dengan tim HS. Beritahu tim komposer pertama sekarang juga. Siapkan beberapa sampel lagu yang bagus. Tapi Pak Direktur, Man Records ingin bekerja sama dengan tim 2. Tidak bisakah kamu mengikuti apa yang aku perintahkan? Selain itu, hasil khas hanyalah sebuah keberuntungan. Apa kamu pikir orang-orang dari tim komposer pertama tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih baik darinya? Tidak peduli itu HS, SH, atau siapapun. Selama lagunya bagus, perusahaan besar seperti Man Records tidak akan peduli siapa penciptanya. Dari sebelum aku regresi sampai sekarang, bagiku hidup ini hanyalah tentang mengejar money code, tentang bagaimana caranya mendapatkan uang. Karena itu, album ini menjadi sebuah tantangan besar bagiku. Di sebuah ruang yang sederhana. Aduh, aku terpojok, ujar sang senior dengan kesal. Hahaha, apakah Anda ingin menyerah? Tanya Min Hyun Sung dengan nada enteng. Bahkan pemenangnya belum ditentukan. Kenapa aku harus menyerah? Balas senior itu cepat. Tunggu dan lihat saja, setelah aku meletakkan batunya dan mengamati sebentar, aku pasti akan menemukan jalan keluarnya. Hidup di dunia yang luas ini. Kau tidak perlu takut meski terjebak di medan perang yang sempit. Waktu Anda sudah habis, guru. Sudah. Saat pertama kali mendengar itu dari sang guru, aku benar-benar mengira dia sedang bercanda. Bagiku, baduk hanyalah sebuah permainan. Tak lebih dari penentu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dan prinsip itu juga berlaku dalam menciptakan lagu. Sementara itu, ayah masih bergumul dengan rasa bersalah. Di dalam sebuah mobil, sebuah lagu diputar. Siapa HS itu? Tanya seseorang di dalam mobil. Komposer baru dari LS Entertainment. Anda belum pernah dengar. Jawab yang lain. Mau dia HS atau apapun, kau tahu maksudku bukan itu, potongnya. Yang aku tanyakan, siapa dia sebenarnya? Oh, Do Hyun, penyanyi kontrak LS. Beraninya dia cuma menulis nama Oh Do Hyun di album barunya, katanya sinis. Padahal dia hanya komposer pendatang baru yang belum pernah kudengar. Kalau ini album solo komposer, bukankah seharusnya featuring? Featuring itu dua orang yang berkolaborasi dalam lagu atau pertunjukan. Dengan wajah mengeras, Oh Do Hyun berkata pelan. Kecuali, kalau dia memang mampu menghasilkan beberapa lagu hit. Lakukan saja, gumam seseorang di dalam studio. Setelah mendengar lagu ini, dinyanyikan oleh Oh Do Hyun, aku jadi mengerti. Ia adalah Moon Beomjae, penyanyi senior LS. Lagu ini adalah lagu yang selama ini kucari, gumamnya dalam hati. Di tempat lain, baiklah, rapat hari ini cukup sampai di sini. Direktur Kim keluar dari ruang rapat dengan wajah kesal. Dalam hatinya ia menggerutu, ini benar-benar menyebalkan. Manajer Park, dia berusaha membalas dendam, bahkan jika itu harus merugikan perusahaan. Dan dia tak akan peduli meskipun ada orang yang terluka karenanya. Setelah mengetahui watak aslinya, rasa tidak nyaman itu selalu muncul setiap kali aku melihatnya. Bahkan di rapat hari ini pun, dia sibuk menyanjung Pak CEO. Terima kasih, Pak CEO, atas pertimbangan positif Anda untuk kolaborasi kami dengan Man Records. Kami akan memenuhi harapan Anda. Kenapa juga Man Records mau bekerja sama dengan tim 1? Gumam Direktur Kim heran, padahal tim 2 punya hit songmaker Min Hyun Sung. Matanya benar-benar tidak bisa menilai dengan benar. Sudah dikonfirmasi, hit songmaker. Min Hyun Sung menoleh ke arah pintu. Hit songmaker, tanyanya bingung. Padahal tadinya aku pikir para penyanyi akan menolak. Ini kan album solo komposer pemula. Tapi ternyata Oh Do Hyun sangat tertarik. Dan dia bilang bersedia, lanjut Direktur Kim. Asal kita bekerja sama dengan Moon Beomjae. Mendengar itu, Min Hyun Sung terdiam. Itu tidak masuk akal. Apa-apaan reaksimu? Bukankah dia juga ada dalam daftar orang yang kau inginkan? Tanya Direktur Kim. Bekerja sama dengan Moon Beomjae, itu hanya angan-angan lama. Bahkan sebelum regresi, aku menganggap dia sebagai salah satu penyanyi aktif paling luar biasa. Cukup layak masuk 5 besar penyanyi terbaik di dunia. Dan aku sudah beberapa kali mengirimkan tawaran padanya. Sepertinya Anda menciptakan lagu ini dengan sangat memperhatikan gaya bernyanyi saya, katanya kala itu. Ini sangat bagus. Lagu ini akan terkenal. Tapi hanya sebatas terkenal, lanjutnya. Sepertinya saya dan Pak Komposer tidak akan cocok. Maafkan saya, Min Hyun Sung teringat pertemuan itu. Jangan-jangan sekarang kau takut pada guru Moon Beomjae.
Goda Direktur Kim, bukan takut, jawabnya pelan. Aku hanya terkejut. Orang yang paling tidak mungkin, justru bersedia. Kukira kau benar-benar takut, hahaha. Tapi kenapa guru jadi orang paling tidak mungkin? Tanya Direktur Kim. Kalau menurutku malah sebaliknya. Yah, pokoknya begitu. Kau punya jadwal pertemuan sekarang. Pergilah, dia pasti menunggumu. Kini Min Hyun Seng berdiri di depan pintu ruangan. Dalam hati ia bergumam, karena dibilang pertemuan, kupikir aku akan bertemu Moon Beomje. Tapi kenapa malah CEO Jeon Namil? Yah, bagaimanapun, sejak aku memutuskan membuat album solo, aku memang berharap Pak CEO yang mencariku. Masuklah, Min Hyun Seng, Anda pasti tahu kenapa saya memanggilmu. Saya akan langsung bicara, ujar Jeon Namil. Menurut saya, membuat album solo masih terlalu dini. Walaupun Anda pernah menciptakan lagu-lagu hit, lanjutnya, Anda tetap komposer pendatang baru. Anda masih membutuhkan branding. Ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Tanya Min Hyun Seng santai. Dalam hati Jeon Namil bergumam. Dia sopan, tapi pada dasarnya dia sedang menantangku. Jika aku bisa diyakinkan, dia ingin izin. Ini mungkin terlalu dini, seperti yang Anda katakan, ujar Min Hyun Seng. Tapi menurut saya, terkadang cara non-komersial justru menjadi yang paling komersial. Permainan kata lagi, kata Jeon Namil. Bukan, jawab Min Hyun Seng. Apakah Anda tahu kisah angsa yang bertelur emas? Jika ingin terus mendapatkan telurnya, Anda tidak boleh membelah perut angsa itu. Tapi ada banyak cara melindungi angsa tanpa melukainya. Blokir segala sesuatu yang bisa membuatnya penasaran. Buat dia yakin bahwa gudang tempatnya berada adalah tempat terbaik. Selama Anda melakukannya dengan benar, Anda akan mendapatkan telur emas berkualitas secara efektif. Bukankah itu tindakan yang cerdas? Dengan sangat sopan, dia menyatakan akan keras kepala. Jeon Namil tersenyum dalam hati. Masuk akal, semakin muda usianya, semakin menarik cara berpikirnya. Pak CEO, maaf mengganggu, ujar seorang bawahan. Ada telepon mendesak. Pihak Men Records Jepang ingin berbicara langsung dengan Anda. Men Records, bukankah itu perusahaan yang bekerja sama dengan tim 1? Ada apa? Tolong sambungkan. Halo, saya Sakamoto Teichi, CEO Men Records. Apakah Anda tidak membaca surat resmi yang saya kirim kemarin? Apakah ini bentuk penolakan yang sopan? Ada ketidaknyamanan dalam komunikasi kita? Tanya Jeon Namil. Hah, padahal sudah saya tulis dengan jelas. Saya ingin bekerja sama dengan HS. Tapi kenapa Anda hanya mengirim lagu-lagu yang buruk? Jika tidak bisa berkolaborasi dengan HS, katakan saja dengan jujur. Jeon Namil terdiam. Dalam hati Min Hyun Seng bergumam. Karena aku fasih bahasa Jepang, aku mengerti semuanya. Ia teringat kunjungannya ke Jepang bersama keluarga. Yah, sepertinya aku tidak perlu datang langsung untuk memperbaikinya. Suaranya bagus, kan? Apakah dia yang menciptakannya? Sebenarnya, aku pernah bertemu CEO Men Records di Jepang. Pak CEO, kata Min Hyun Seng pelan. Bahkan sekarang pun, saya tidak ingin memikirkan apapun selain album solo saya. Setidaknya, untuk saat ini. Bagaimana dengan Anda, Pak? Jeon Namil terdiam. Apakah Anda ingin memberikan rasa penasaran pada angsa Anda? Di sebuah kafe sederhana, saat Min Hyun Seng berada di Jepang, suasana terasa hangat dan tenang. Hei, pertunjukan live-mu sungguh memikat penonton, ujar Sakamoto Teichi dengan ramah. Haha, benarkah? Sudah lama sejak aku tampil live, jadi rasanya agak canggung. Sakamoto Teichi, pemilik perusahaan Men Records, salah satu dari 3 perusahaan rekaman terbesar di Jepang. Perusahaan yang dikenal tertutup dan jarang berkolaborasi dengan pihak lain. Bukan hanya LS Entertainment. Bahkan aku, yang dulu sebelum regresi ini sangat terkenal pun. Oh, ini dia. Ini lagu K-pop yang beberapa waktu lalu berhasil membuatku terkesan. Nada dan komposisi lagunya unik, kan? Lagu yang sekarang diputar, adalah Let's Walk Together milik Seo Jinhee. Sepertinya tidak ada yang berbeda dari lagu K-pop lainnya, deh. Jelas berbeda. Lagu ini bagaikan sebuah lagu yang ditulis oleh penyanyi dan penulis lagu bertalenta yang disesuaikan dengan gaya penyanyinya. Bukankah lagu ini sangat cocok dengan penyanyinya? HS. Aku benar-benar ingin bertemu dengannya, ujar Sakamoto Teichi dengan tekad. Panggilan CEO Jeon Namil terputus. Apa terjadi sesuatu? Tanya Min Hyun Seng dengan tenang. Min Hyun Seng, Anda pasti punya pekerjaan yang harus diselesaikan, jadi pergilah. Ah, terima kasih. Min Hyun Seng bergumam. Dia pasti berusaha menyelamatkan martabatnya sampai akhir, kan? Kalau begitu, tolong hubungi saya kapan saja jika Anda membutuhkan bantuan, ujar Min Hyun Seng melangkah pergi. Karena memang untuk itulah Anda membeli saya, kan? Hah, bukan untuk membantu. Tapi jika aku tidak ingin kehilangan apa yang sudah kuinvestasikan padanya, artinya aku tidak boleh mengganggu pengerjaan album solonya, begitu. CEO Jeon Namil berpikir bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Meski begitu, aku yakin dia mengerti apa yang kami bicarakan di telepon tadi. Dia pasti sudah mengetahuinya. Mengingat sikapnya sejauh ini, aku tidak melihatnya sebagai tipe orang yang akan mencoba menggertak dengan kata-kata kasar.
Jadi, jika aku tidak mengalah pada apa yang dia minta, mungkin dia akan benar-benar pergi keluar, seperti angsa yang penuh keingintahuan. Menuju perusahaan lain, selain LS Entertainment yang bisa merilis album solonya. Kali ini, aku akan mengikuti alurnya. Tuan komposer, saya sudah menunggu Anda. Rupanya datang tamu, balas Min Hyunsung sambil melangkah masuk. Saya Moon Beomje, Kart, persaingan sistem yang sengit dan dingin. Bagi penyanyi lawas kawakan namun romantis, sistem ini justru terasa semakin membebani. Seiring berlalunya tahun, rasanya dunia ini semakin menolakku. Apa Anda mendapatkannya dari asisten kepala Kim Woo Hyun? Kali ini saya ingin ikut serta dalam featuring di album solo yang sedang Anda kerjakan. Dulu, sebelum aku regresi, aku ditolak dengan kejam, gumam Min Hyunsung, mengingat kehidupan sebelumnya. Sekarang, apa yang membuatnya berbeda? Bolehkah saya bertanya mengapa Anda memilih? Itu karena, dulu, di Museum Guggenheim di Abu Dhabi, saya pernah melihat patung kaca yang sangat besar, dengan pemandangan yang sangat indah dan langka, diciptakan oleh sinar matahari yang menembus langit-langit museum. Ketika saya mendengar lagu milik Anda, saya langsung teringat masa itu. Walaupun ini hanya disenandungkan, tapi saya merasa ada sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh lagu ini. Pesan, batin Min Hyunsung. Jadi, apa Anda hanya menyanyikan lagu-lagu yang memiliki arah artistik yang jelas? Makna seni itu sangat beragam dan ambigu. Saya ingin bertanya sebaliknya, bukankah lagu Hook juga sebuah seni? Tanya Moon Beomje. Bukankah memang seperti itu penilaian dan anggapan orang secara universal? Tanya balik Min Hyunsung. Mereka bilang, itu lagu yang dibuat untuk komersial. Saya malah berpikir sebaliknya. Jika mampu menyita waktu seseorang, menurut saya itu adalah seni. Seperti hari ketika saya terpesona di sebuah museum di Abu Dhabi dan memandangi patung-patung itu sampai manajer saya memberitahu bahwa museum akan tutup. Ketika saya pertama kali mendengarkan lagu Anda, saya terus mendengarkannya secara berulang dan dihadapkan pada persoalan yang terkandung di dalamnya. Yah, bukankah anak-anak zaman sekarang memiliki budaya streaming lagu grup idola mereka tanpa kenal batas waktu? Sekalipun mereka mendengarkan lagu itu berulang-ulang karena menyukai penyanyinya, bukan lagunya, jika mereka benar-benar mendengarkannya dan bukan sekadar memutar, lagu itu tetap sebuah seni. Namun, saya memiliki kriteria yang spesifik. Seni di mana saya bisa mendengar kisah dari komposernya, meskipun hanya melalui melodi tanpa lirik. Dia memiliki pola pikir yang tidak sesuai dengan usianya. Seperti seorang seniman romantis yang sedang mencari mahakarya. Aku selalu berpikir dia punya selera musik yang bagus, tapi sekarang. Bahkan sebelum aku kembali ke masa lalu, Guru Moon Beomje memang orang yang konsisten. Karena saya selalu menganggap Anda seperti sebuah instrumen yang berharga, Guru. Wah, panas sekali ya. Aku bahkan bisa merasakan panasnya sampai sini. Walaupun selama proses rekaman HS komposer memang selalu keras pada para penyanyi, kali ini terasa berbeda. Wah, aku tidak ingin masuk. Hasilnya kurang memuaskan, ya. Tolong ulangi lagi, Guru, saya tahu ini sulit, tapi tolong ulangi bait yang tadi. Anda terlalu banyak mengambil napas. Tolong ulangi lagi, Anda mengakhirinya kurang bagus. Nyanyikan sekali lagi, barusan saya mendengar suara menggaruk. Coba lagi, Pak Kim, ada yang ingin saya sampaikan pada Anda perihal distribusi album HS. Oh, iya, masuklah. Saya pikir kita harus memajukan tanggal rilis album. Kenapa? Apa pendapatan kuartal ini belum cukup? Bukan begitu, tapi Anda tahu Jable, kan? Ada rumor Jable akan merilis album solonya sekitar akhir tahun ini. Kudengar kali ini dia benar-benar mengasah kemampuannya. Makanya hampir semua penyanyi yang dijadwalkan rilis paruh kedua tahun ini meminta perubahan jadwal ke tahun depan. Pantas saja, Jable itu, komposer jenius dari seluruh generasi. Chaebol of Copyright, hit songmaker. Dia aktif di dunia penyiaran dan namanya sangat terkenal. Sosok pelopor yang membuka jalan bagi para komposer untuk menciptakan album solo. Sayang sekali, padahal Hyunsung mengincar perilisan akhir tahun karena tema albumnya cocok dengan musim dingin. Secepat mungkin kita, manajer, tidak boleh. Aku belum mengatakan apa-apa, kok. Apapun itu, jawabannya akan. Tuan penanggung jawab. Kubilang jangan, saya ingin memundurkan tanggal rilis album saya ke akhir tahun. Di tanggal yang sama dengan album Jable, pertemuan komposer Korea ke-10. Di sebuah ruangan yang begitu megah, para komposer ternama berkumpul, suasana ramai oleh obrolan dan gelas-gelas yang saling bersentuhan. Jable, ada rumor kalau kamu akan merilis album solo sebentar lagi, tanya salah satu rekannya. Benar, kami juga mendengarnya, sahut yang lain. Beri kami sedikit bocoran tentang albummu, Jable. Seru beberapa orang ikut menimpali. Benar, kami juga perlu tahu agar jadwal kami tidak bertabrakan. Jable tertawa kecil. Belum ada yang konkret sih. Begitu. Bajingan licik, batin seseorang kesal. Padahal semua pekerjaannya sudah selesai. Rumor bahwa albummu akan dirilis saat Natal sudah menyebar kemana-mana. Ngomong-ngomong, kalian tahu HS, kan?
Tentu saja tahu, balas mereka. Aku juga pernah mendengarnya, komposer baru yang terus merilis lagu hit sejak debutnya. Seo Jinhee, Jong Arin, bahkan langsung bertemu dan didebutkan olehnya. Kami berpikir untuk mengajak HS bergabung ke dalam pertemuan kita. Bagaimana menurutmu, Jable? Ko Sang-jun, batin Jable. Dia menyebut HS hanya untuk mengusikku. Sensasi di seluruh kota, pendatang baru yang datang seperti meteor. Aku tidak peduli gelar apa yang diraih dan pencapaian apa yang dicapai HS. Karena tidak akan berpengaruh apapun padaku yang sudah menikmati puncak popularitas. Hanya saja, baiklah, Sang-jun, kamu benar. Setelah mendengar lagunya, aku rasa lagu HS lebih baik daripada lagu-lagumu. Jadi dia pantas masuk. Bangsat, geram Sang-jun penuh emosi. Baiklah, semuanya, ujar Jable sambil mengangkat gelas. Tidak ada yang keberatan untuk mengundang HS sebagai anggota pertemuan kita, kan? Tentu, ujar mereka serentak, menyatukan gelas dan bersulang. Hari Natal pun tiba. Apa yang harus aku berikan agar dia tidak marah? Gumam Min Hyun-sung bingung. Min Hyun-sung, ada apa? Kenapa kamu terlihat sangat khawatir? Tanya Direktur Kim. Karena hari rilisnya semakin dekat, kamu jadi panik. Ya, bukan begitu, jawab Min Hyun-sung kesal. Daftar 10 hadiah yang disukai remaja akhir. Kamu mau memberi hadiah ke perempuan? Iya, aku ingin memberinya sesuatu yang bagus. Ini pertama kalinya kami bisa menikmati liburan Natal setelah bekerja keras bersama untuk waktu yang lama. Kau jangan-jangan, ujar Direktur Kim menggoda. Kamu tidak berkencan dengan anak di bawah umur, kan? Mendengar itu, Min Hyun-sung membelalakkan matanya terkejut. Apa? Teriaknya kaget. Manajer Kim, sudah waktunya rapat. Panggil bawahan mengingatkan. Ah, baik, pokoknya, kamu jangan pilih apa-apa. Jangan lakukan itu, ujar Direktur Kim sebelum pergi. Sekarang kamu sampai berkencan dengan anak di bawah umur, aku benar-benar khawatir padamu, Hyun-sung. Mendengar itu, Min Hyun-sung menggeram kesal. Sepertinya dia benar-benar salah paham. Sementara di ruangan lain, apakah kamu mendengar bahwa sekretaris pribadi CEO membawa surat resmi dari Men Records? Ah, maksudmu Pak Park yang mengambil surat resmi yang dikirim ke tim 2? Astaga, aku sudah berpikir bahwa Pak Park selalu menangani pekerjaan dengan cara agresif, tapi aku tidak menyangka dia akan bertindak sekekanak-kanakan ini. Hah, sangat tidak masuk akal. Ternyata mereka mencuri proyek tim kita dan menjilat CEO, ya. Oh, bicara tentang harimau, dia datang. Melihat auranya, sepertinya dia baru saja dimarahi CEO. Ngomong-ngomong, kenapa rapat kali ini diadakan di ruang konferensi ini? Apakah agendanya besar? Gumam Direktur Kim dalam hati. Apa-apaan ini, bahkan ada para eksekutif. Semua sudah duduk, mari kita mulai rapat. Pertama, agenda pertama adalah tanggal rilis album ketiga komposer internal kita, HS. Masalahnya, apakah pantas tanggal rilisnya ditetapkan pada hari yang sama dengan tanggal rilis album milik Jable? Ah, jadi ini karena Hyun-sung. Mereka ingin merilis album pada hari yang sama dengan Jable. Maaf, apakah agenda ini diajukan langsung oleh HS sendiri? Tanya salah satu anggota rapat. Iya, benar. Mendengar itu, para petinggi terkejut. Saya pikir ini terlalu sembrono. Menurut laporan, ini album solo HS. Tidak masuk akal merilisnya bersamaan dengan Jable, komposer terbesar saat ini. Kita bahkan tidak bisa berharap keuntungan. Teriak Direktur Park. Benar, yang saya dengar dia masih muda, apakah dia menganggap pekerjaan ini terlalu enteng? Hei, Manajer Kim, kamu tidak bisa mengendalikan satu anak muda sampai kita harus mengumpulkan orang-orang penting seperti ini. Diskusi pribadi bisa dilakukan nanti. Saya tidak setuju dengan Pak Park. Lee Seong-han, Kepala Divisi Produksi LS, akhirnya berbicara. Menang atau kalah, ini pertarungan yang berharga. Mengingat kinerja sejauh ini, saya melihat kemungkinan yang cukup. Keuntungan jangka pendek memang penting, tapi jika kita tidak percaya dan mendukung mereka, mereka tidak akan bertahan di masa depan. Kenapa bahkan kepala divisi mendukung ini? Anak ini selalu membuat masalah, lebih baik mematahkan semangatnya kali ini. Pak Park, hati-hati dengan kata-katamu. Betapa tidak sopannya terhadap komposer tim kami. Komposer tim kami, Direktur Choi menyela, karena Anda terlalu lembut, anak itu tidak tahu batas dan terus bertindak sembrono. Cukup, suara CEO memotong tajam, penuh amarah. Apa yang kalian lakukan di tengah rapat? Pertama, kita harus mendengarkan lagunya sebelum membuat keputusan. Manajer Kim, saya ingin mendengarkan lagu dari album pribadi Min Hyun-sung sekarang. Saya akan segera menghubungi tim untuk mengirim USB-nya, ujar Direktur Kim tersentak. CEO, apakah Anda ingin mendengarkannya dengan handset? Ya, tidak masalah. Seorang CEO mendengarkan lagu dengan handset di tengah rapat. Sekian lama bekerja di sini, akhirnya aku melihat pemandangan seperti ini juga, gumam Direktur Kim dalam hati. CEO mulai terbawa oleh lagu yang didengarnya, tersenyum tipis. Jarinya mengetuk-ngetuk meja pelan. Melihat itu, Direktur Park mulai gelisah. CEO tetap terdiam, belum berkomentar. Ini masalah besar, aku harus minta maaf pada Min Hyun-sung, gumam Direktur Kim. Manajer Kim, sepertinya ini, ujar CEO pelan.
Sementara Direktur Park tersenyum licik. Di tempat lain, kini Min Hyun Sung menghabiskan waktu bersama keluarganya, memberikan hadiah kepada orang-orang yang ia sayangi. Melihat kakaknya datang, Min Hyuna bangkit berseru senang. Asa, hadiah. Tampaknya pertarungan ini layak untuk dicoba. Tanggal 24 Desember, pukul 23.58.02. Waktu terus berjalan. Pukul 0.00. Dirmai Beethoven Feat. HS telah dirilis. Pada hari Natal, album Jable dan HS dirilis secara bersamaan. Kabar itu langsung menyebar luas, memicu perhatian seluruh industri musik. Kini, berbagai berita tentang perilisan album tersebut mulai bermunculan. News Center, komposer HS menyebut albumnya kali ini sebagai sebuah karya, dan dengan penuh percaya diri mengatakan, "Aku akan menang dengan musikalitas." News 1, perwakilan LS Entertainment menyatakan bahwa komposer HS merilis albumnya di tanggal yang sama untuk bersaing secara adil dengan Jable, dan hal ini langsung menjadi topik hangat. Di studio, suasana terasa tegang. Direktur, Anda bergetar seperti ada gempa bumi. Tenanglah, ujar Min Hyun Sung enteng. Bagaimana aku bisa tidak gemetar? Ini menyangkut dirimu, dan kau malah senang. Balas Direktur Kim geram. Kita hanya melakukan tugas masing-masing. Aku membuat musik, dan mereka melakukan promosi, distribusi, dan juga penjualan. Aku bisa mengerti, Direktur Kim menarik napas, tapi orang-orang dari departemen lain mungkin akan sangat kecewa mendengar hal itu. Tim perencanaan strategis, tim promosi, tim distribusi, tim A dan R, tidak ada satupun yang bekerja asal-asalan. Semua orang sudah sepakat, sejak bergabung, belum pernah mereka bekerja sekeras ini. Komposer pendatang baru yang angkuh dan keras kepala ini justru berhasil membangkitkan semangat dan tekad seluruh tim. Di ponsel Direktur Kim, suara operator berita terdengar. Album solo komposer HS Confession dirilis pada hari Natal ini. Meskipun mendapat dukungan penuh dari LS Entertainment, hasilnya dianggap mengecewakan. Dengan nada mengejek, netizen berkomentar, berani-beraninya bersaing dengan Jable. Melihat itu, Direktur Kim sangat kesal. Apa salahnya bersaing? Apa si Jable itu bangsawan? Atau keluarga kerajaan? Today is way. Kritikus musik Wang Chansu mengatakan bahwa era peringkat yang ditentukan oleh promosi atau pemasaran telah lama berakhir. Publik semakin cerdas, dan preferensi mereka semakin jelas. Oh, yang benar saja. Direktur Kim meledak. Wang Chansu ini selalu ikut campur setiap kali album kita keluar. Menyebalkan. Dia itu pengemis atau apa? Kenapa terus muncul? Semua saluran pemasaran internal difokuskan padaku, ucap Min Hyun Sung tenang. Dengan dukungan sebesar ini, jika masih gagal, maka aku perlu mengevaluasi diriku secara objektif. Dalam hatinya, Min Hyun Sung bergumam. Dalam kasus ini, tidak mungkin laguku jelek. Mungkin hanya terlalu mendahului zaman. Ada paket, seru rekan Kim sambil masuk. Aku pikir jika Anda yang membuat lagu, pasti keluar dalam bentuk album, katanya. Tapi ternyata hanya dicetak dalam jumlah sedikit. Apakah ini untuk undian bagi beberapa penggemar? Entahlah, jawab Direktur Kim. Oh, ada lirik di dalamnya. Hyun Sung, ini juga pesananmu? Tanya Direktur Kim bingung. Oh, iya, aku memang butuh beberapa. Min Hyun Sung membuka lembar lirik dari paket pesanannya, tersenyum kecil. Di halaman gedung LS Entertainment, seseorang fokus menatap ponselnya sambil bergumam. Kenapa tidak ada informasi apapun tentang dia? Dia adalah Gae Jin Seong, reporter NBS Departemen Hiburan. Gae Jin Seong menoleh saat melihat seseorang keluar dari gedung. Direktur Kim melangkah hendak pergi. Manajer Kim, panggil Gae Jin Seong. Langkah Direktur Kim terhenti. Gae Jin Seong, gumamnya dalam hati. Weh, Manajer Kim, mau kemana? Sepertinya Anda salah orang, ujar Direktur Kim mempercepat langkah. Tunggu, stop, saya bukan Manajer Kim. Gae Jin Seong berhenti mengejar. Kalau aku sampai bicara, ini bisa jadi masalah besar. Bukankah baru-baru ini ada kejadian dengan salah satu anggota tim 2? Apakah hal seperti itu pantas dibicarakan keras-keras di sini? Beberapa hari lalu, leader grup idol yang dikelola tim manajemen 2 diselidiki karena percobaan pembelian ganja. Meskipun bukan anak yang ia tangani langsung, Direktur Kim merasa bertambah tua beberapa tahun hanya dengan mendengar proses penanganannya. Aku pikir masalah itu sudah tertutup rapi, tapi sepertinya Gae Jin Seong mendapatkan informasinya. Sial, ikut aku. Bagaimana kau tahu tentang itu? Aku mendapatkannya seperti biasa. Begitu mencium sesuatu, aku menghubungi polisi dan kejaksaan setiap hari. Aku bola-balik dari polisi ke kejaksaan. Sangat kacau, tahu, apa yang kau inginkan? Tanya Direktur Kim. Biarkan aku bertemu HS sekali saja. Mendengar itu, Direktur Kim membelalakkan mata terkejut. Kenapa? Apakah permintaanku berlebihan? Aku hanya ingin bertemu dan duduk untuk wawancara. Kenapa reaksimu seperti itu? Kenapa harus HS? Karena aku penggemarnya, jawab Gae Jin Seong. Penggemar Tai, gumam Direktur Kim dalam hati. Dia cenderung menghindari sorotan media. Aku tidak bisa menjanjikannya. Kalau begitu aku tidak punya pilihan lain.
Aku bisa langsung membocorkannya, ancam Gai Jin Seong enteng. Aku bilang akan menyampaikannya, ujar Direktur Kim kesal. Tapi kalau dia tidak mau, aku juga tidak bisa memaksa. Kalau begitu, bocorkan saja, atau simpan seumur hidupmu, terserah. Bajingan, geram Direktur Kim sambil pergi. Wah, keren, hehe, gumam Gai Jin Seong puas. Di lift, Min Hyun Seng bergumam. Aku telat karena bekerja. Aku menerima permintaan itu karena manajer Kim tanpa kesulitan. Ia teringat kejadian di studio. Beraninya dia mengancam seperti itu, akan kuurus bajingan itu. Baiklah, aku akan menemuinya. Direktur Kim tak menyangka. Pintu lift terbuka. Min Hyun Seng bergumam, aku harus, apa ya? Ia melihat seseorang memakai helm. Sebuah ide muncul. Di ruangan lain, Gai Jin Seong mulai muak. Berani-beraninya dia membiarkanku menunggu 1 jam. Ini deklarasi perang. Ia tersenyum licik. Akan kubocorkan 2 atau 3 berita saat bersamanya. Apakah Anda reporter Gai Jin Seong? Tanya Min Hyun Seng sambil melangkah masuk. Maafkan saya terlambat. Saya komposer HS. Gai Jin Seong menoleh heran. Ia bangkit. Saya Gai Jin Seong dari Departemen Hiburan NBS. Oh, apakah Anda datang dengan sepeda motor? Tidak, saya mempersiapkan ini dengan tergesa-gesa untuk wawancara. Dengan tergesa-gesa, helm itu, dia tidak memilih masker atau topi. Batin Gai Jin Seong heran. Saya tidak akan mengambil foto. Pasti panas. Lebih baik Anda melepas helm. Ini lebih nyaman. Mari kita mulai. Orang gila macam apa dia, gumam Gai Jin Seong kesal. Wawancara pun dimulai. Pertanyaan formal, dari debutnya sebagai komposer hingga perjalanan kariernya. Singkat, padat. Min Hyun Seng menjawab dengan keyakinan penuh, senyum yang membuat siapapun terkesan. Anda pertama kali dikenal berkat Seo Jini, bukan? Benar. Apakah ada alasan Anda memberikan lagu pertama kepadanya? Saya hanya menganggapnya sebagai instrumen yang bagus. Instrumen. Gai Jin Seong terkejut. Alasan performa musik Seo Jini buruk adalah karena dia tidak bisa memainkannya dengan baik. Itu masalah produser atau komposer. Bagaimana dengan Jong Arin? Saya juga menganggapnya demikian. Perusahaan khawatir karena dia trainee yang dikeluarkan, tapi hasil akan membuktikan kualitasnya. Kalau begitu, pertanyaan terakhir. Dikatakan bahwa Anda menunda rilis album solo secara sengaja untuk bersaing dengan komposer terkenal Jable. Apakah itu benar? Ya, benar. Saat ini hasil musik Anda lebih rendah dibandingkan Jable. Apakah Anda pikir hasilnya bisa berubah? Beritahu kami semangat Anda menghadapi kompetisi ini. Min Hyun Seng menjawab dengan senyum santai. Wawancara HS baru saja keluar hari ini. Apakah Anda sudah melihatnya, Jable? Jadi, yang kalah dari hasil album kali ini, akan pensiun. Kabar itu beredar cepat. Konon, ia sengaja merilis album solo demi menantang Jable, komposer legendaris yang namanya sudah lama bercokol di puncak industri. Kudengar kau sengaja merilis album solo karena ingin bersaing dengan Jable, sang komposer terkenal itu. Bagaimana perasaanmu sekarang tentang hal itu? Tanya seorang reporter. Komposer HS menatap lurus ke depan. Ini ibarat pertarungan yang pasti akan ku menangkan. Tapi aku tidak tahu apakah ini pantas disebut sebuah kemenangan atau tidak karena tak ada kepastian. Itulah sebabnya aku tidak terlalu percaya diri. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Jika Jable tidak masalah, aku ingin mengusulkan taruhan Kaesagpang, permainan di mana karakter bisa terhapus. Dengan kata lain, ini seperti permainan hidup dan mati. Reporter itu terdiam sejenak, lalu mengulang dengan nada terkejut. Persaingan dengan Jable, pertarungan hidup dan mati. Di tempat lain, sebuah wawancara lain berlangsung. Ada artikel yang memuat wawancara dengan HS, komposer yang merilis album dengan waktu yang berdekatan denganmu, ujar reporter kepada Jable. Bagaimana tanggapanmu tentang itu? Dengan tenang, Jable menjawab. Pertama-tama, meskipun album kami dirilis dalam waktu yang berdekatan, menurutku tidak ada persaingan di antara kami. Apakah karena pengalaman dan keterampilan HS yang masih kurang? Ia melanjutkan dengan nada datar. Menulis lagu juga merupakan sebuah bisnis. Biasanya ditentukan dari jumlah lagu yang ditulis, pendapatan album, peringkat, dan lain-lain. Menurutku, itulah identitas dari sebuah seni. Persaingan dalam bidang seni tidak bisa disamakan dengan olahraga. Saat ini aku juga sedang bersaing, tapi bersaing dengan diriku yang dulu. Jable tersenyum tipis. Meskipun begitu, aku tidak bisa menghindari jika ada yang ingin bersaing denganku. Tapi menjadikan karir sebagai sebuah pertaruhan, menurutku itu terlalu berlebihan. Bagiku tidak masalah. Jika aku pensiun sekarang, aku sudah punya tabungan yang cukup. Tapi berbeda dengannya. Reporter menyela, bagaimana kalau dia yang kalah? Untuk itu, kata Jable mantap, aku ingin mengusulkan mengganti taruhannya menjadi sebuah donasi. Ia tersenyum penuh percaya diri. Waktu berlalu, sebulan sejak album Jable dan Hyun Seng dirilis hampir bersamaan. Setelah wawancara itu, persaingan mereka justru berkembang semakin pesat. Lagu Min Hyun Seng yang berjudul Dear My Beethoven dengan ajaib melesat naik di tangga lagu. Di kantor LS Entertainment. Wow, bukankah ini menakjubkan?
Ini benar-benar ajaib, seru para karyawan. Tapi akan sulit naik dari posisi 2 ke posisi pertama, sahut yang lain. Mungkin karena fans Jable sangat solid. Taruhan itu kembali dibicarakan. Yang kalah akan melakukan donasi sebesar 500 juta won. Bagi Jable, jumlah itu bukan masalah. Namun bagi seorang pemula yang baru berkembang, itu jelas beban besar. Waktunya tidak banyak lagi. Manajer perencanaan Choi, akhir-akhir ini kau jarang terlihat, ujar Direktur Park saat melangkah masuk ke lift. Saya sering keluar karena banyak pertemuan, jawabnya santai. Sepertinya Anda jadi lebih sibuk karena hampir kehilangan seseorang yang berbakat. HS itu pada akhirnya harus mendonasikan pendapatannya. Mau bagaimana lagi, aku sudah menduganya sejak awal. Kalau dia kalah, ini akan berdampak ke reputasi LS Entertainment juga. Bukankah lebih baik bertindak sembrono daripada harus berbuat curang? Ujar Direktur Choi menohok. Hyun Sung masih muda, wajar kalau dia rakus. Semua orang punya jalannya masing-masing. Apa maksudmu? Ini menyangkut perusahaan. Park membalas. Dengan enteng, Choi berkata, memangnya siapa yang merampas peluang individu demi perusahaan? Itu sama saja mencuri. Dan juga, manajer Park, saat di perusahaan, tolong bicara formal. Itu etika. Park terdiam. Baik, saya permisi terlebih dahulu. Di ruangan lain. Halo, nama saya Kim Sujin. Saya akan menjadi penerjemah untuk CEO Taichi Sakamoto dari Main Records hari ini. Maaf saya datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya, CEO Jeon Namil. Tidak masalah, HS yang ingin Anda temui juga akan tiba sebentar lagi. Kunjungan mendadak Taichi Sakamoto ke Korea membuat para eksekutif berkumpul. Tujuannya satu, menemui HS. Ah, Hyun Sung, masuklah. Beliau datang kemari untuk menemuimu. Beliau adalah CEO Taichi Sakamoto dari Main Records. Anda sudah jauh-jauh datang, tapi saya malah terlambat. Maafkan saya, ujar Min Hyun Sung tenang. Saya adalah komposer HS. Mungkin ini mendadak, kata Taichi, tapi aku datang karena ingin bekerja sama denganmu. Ini kontraknya. Sebagian besar persyaratan sudah tercantum di dalamnya. Hyun Sung fokus membaca dokumen. Direktur Park tampak gelisah. CEO Jeon Namil menatap datar. Pertama-tama, terima kasih atas tawaran kerjasamanya, kata Hyun Sung akhirnya. Saya akan meninjau ulang kontrak ini terlebih dahulu. Meninjau ulang lagi. Dalam hati, Taichi terkejut. Kalau aku jadi dia, aku pasti langsung menerimanya. Sebelumnya aku khawatir karena kau masih muda, ujar Taichi, tapi ternyata kau cukup tenang dan serius. Syukurlah, ucapnya sambil tersenyum kagum. Aku harus menghadiri wawancara eksekutif. Tolong pikirkan tawaran ini baik-baik. Di ruangan itu tersisa Direktur Kim, Direktur Choi, dan Hyun Sung. Kenapa kau tidak langsung menyetujuinya? Tanya Choi heran. Kupikir tawaran itu sama sekali tidak merugikanmu. Dengarkan aku, Hyun Sung, ujar Direktur Kim. Kalau ada artikel tentang kerjasamamu dengan Main Records, itu bisa membantumu merebut posisi Jable. Itulah yang tidak saya suka, jawab Hyun Sung enteng. Saya akan menang tanpa cara curang. Kenapa kau sombong sekali? Ujar mereka hampir bersamaan. Meski begitu, saya tidak berniat menolak. Setelah isu album ini selesai, saya akan memberi keputusan. Namun tanggal lagu tak kunjung berubah. Waktu terus berjalan. Hari terakhir pertaruhan pun tiba. Asisten kepala Kim, kenapa Anda gelisah? Hah, tenang. Tanggal lagu masih akan diperbarui 2 kali hari ini. Hah, Direktur Kim menghela napas berat. Hyun Sung, kemarilah. Ada yang ingin kutunjukkan. Ini proposal kerjasama baru dari Main Records. Bolehkah saya membacanya setelah istirahat? Tanya Hyun Sung santai. Deadline-nya besok. Kita harus meninjaunya sekarang. Walaupun hari ini kalah taruhan, perusahaan tidak akan bermasalah jika ada artikel kolaborasi ini. Hyun Sung membaca. Semua lagu dalam album Confession of the Truth akan didistribusikan ke Jepang. Produksi OST animasi, album ulang tahun ke-20 band pop. Produksi OST game dari Ninsix. Game. Hyun Sung membelalakkan mata. Asisten kepala, pembaruan tanggal lagu jam 7 akan segera keluar. Cepat periksa. Astaga, ini gila. Asisten kepala, Anda harus lihat ini sendiri. Main Records terkenal atas musikalitasnya yang unik. Apakah Tuan Taichi Sakamoto punya standar sendiri untuk memilih lagu yang bagus? Sebenarnya, meski aku sudah berhati-hati, masih ada keluhan di pasar musik akhir-akhir ini. Bolehkah saya bertanya, keluhan seperti apa yang Anda terima? Pasar musik saat ini disusun dengan sedemikian rupa sehingga lagu-lagu yang serupa akan berlimpah ruah di sana karena begitu banyak lagu yang dirilis setiap hari. Meski begitu, komposer lagu akhir-akhir ini banyak yang tidak mau berusaha lebih keras lagi untuk menjamin kesuksesan mereka. Seseorang harus mengambil langkah baru untuk memecahkan situasi ini. Daripada hanya mengandalkan aplikasi untuk menghasilkan nada yang mengisi melodi ke dalam lagunya. Meskipun beresiko, tapi aku lebih suka musik yang menggunakan permainan instrumen langsung. Untuk itu, pasar musik hari ini membutuhkan pionir untuk membuka jalan baru yang berani mengambil tantangan tersebut. Dari semua komposer yang ada saat ini, apakah Tuan Taichi punya nama yang mungkin akan menjadi sosok pionir tersebut? HS.
Hari ini aku bertemu dengan HS, seorang komposer yang kuharap bisa menjadi sosok pionir itu. Itulah kenapa aku berkunjung ke Korea. Berita terkini komposer yang diakui Teichi Sakamoto, salah satu orang besar dalam pasar distribusi musik, adalah si tangan Midas HS. Ia kiki berita utama pemilik Main Records, Teiji Sakamoto, memperhatikan seorang komposer baru bernama HS. Siapa sebenarnya dia? New 1 HS berkata kuharap Jable akan memberikan donasi ke yayasan yang diminta sebelumnya sesuai dengan yang dijanjikan. Komposer HS menyumbangkan 100 juta won. Terima kasih banyak Asosiasi Tunarungu Korea. Jable, apa kau menyangka akan kalah dalam pertarungan ini? Bagaimana perasaanmu sekarang? Tolong katakan sesuatu. Dengan tenang Jable menjawab, aku menerima hasilnya. Aku juga mendengarkan lagunya, dan menurutku lagunya memang bagus. Kalau ada kesempatan lagi, aku ingin membuat taruhan yang serupa. Menurut beberapa fans, ini semua berkata jika Kamoto dari Main Records, ada banyak media juga yang memberitakan kalau hasilnya justru sebaliknya. Bagaimana tanggapanmu atas hal itu? Mau bagaimanapun kau mau hasilnya juga sudah keluar. Mungkin karena dia rela menyumbang 500 juta won dan memenuhi janjinya. Orang-orang lebih membicarakan hasil akhir peringkatnya dibandingkan dengan menang kalahnya pertaruhan itu. Oleh karena itu, Jable menganggap donasi 500 juta won itu sebagai investasi untuk mengangkat namanya. Berkat popularitasku, jumlah pendengar lagunya juga ikut naik. Jadi dia juga ikut diuntungkan. Sialan, gumam Jable tersenyum licik. Ini tidak bagus, batin Min Hyun Sung. Meski aku tidak ingin, pada akhirnya malah jadi seperti ini juga. Sedangkan Direktur Kim terlihat senang. Kuharap semua akan baik-baik saja. Seorang wanita melangkah masuk, Min Hyun Sung gumamnya. Kalau ada tamu penting yang datang, bukankah kau seharusnya memperlakukannya dengan baik? Bukannya kau itu cuma tamu yang tak diundang? Sarkas Min Hyun Sung enteng. Kau masih sama saja. Aku sampai gak bisa berkata-kata lagi. Ini ambillah. Apa ini? Kau itu selalu saja memakai jaket hoodie kayak anak muda. Aku kan memang masih muda. Kenapa bertemu kalian selalu saja bertengkar? Ujar Direktur Kim. Apa kabar Jinny? Sapa Direktur Kim ramah. Hyun Sung, kau jangan mengabaikan Jinny seperti itu. Tantangan nada tinggi dimulai semenjak Jinny mengunggah videonya di YouTube. Bukankah kau terlalu keras kepada seseorang yang sedang meniti karir gelombang keduanya? Mendengar itu Min Hyun Sung membantai, apa Anda bilang semua itu berkat Seo Jinny? Karena lagunya memang bagus, hal seperti itu bisa jadi populer. Di bagian terakhir bridge-nya, ada satu nada yang false, di baris terakhir bagian outro diperpanjang setengah ketukan, sehingga tumpang tindih dengan bagian variasi. Apa? Tanya Jinny tak percaya. Apa kau sudah melakukannya? Yang ku bilang sebelumnya, untuk menghilangkan kebiasaanmu menegakkan dagu saat menyanyikan nada tinggi. Itu akan membuat suaramu jadi lebih mudah didengar. Ngomong-ngomong, bukankah seharusnya asisten kepala juga memberikan komposer ini hadiah? Tanya Jinny pada Direktur Kim. Aku, buat apa? Dia kan sudah menghasilkan lebih banyak uang dibandingkan penghasilanku. Sekarang dia ini seperti perusahaan berjalan. Sudah setahun semenjak Hyun Sung direkrut. Pencapaian yang dicapai selama setahun terakhir juga sangat istimewa. Ia menjadi trending topik di dunia permusikan. Walaupun sedikit melebih-lebihkan, tapi dia saat ini memang seperti perusahaan berjalan. Berkatnya juga, dikabarkan bahwa asisten kepala Kim diusulkan menjadi kandidat eksekutif yang baru atas kontribusi yang sudah diberikan. Hyun Sung, jangan pensiun dulu. Kau akan tetap bersamaku sampai kau mati, ujar Direktur Kim tersenyum jahat. Anda ngomong apa sih? Di apartemen, ayah Min Hyun Sung mengambil sesuatu. Ia melihatnya dengan seksama. Ia membuka lirik lagu Dear My Beethoven. Dalam hati ia bergumam lagu yang dibuat Hyun Sung. Ternyata seperti ini, di dalam dunia yang ramai ini, kau selalu hidup dalam keheningan. Ada kalanya terpikir kalau itu adalah sebuah keberuntungan. Ayah, sedang apa? Tanya Min Hyuna mendekat. Suatu hari saat aku sedang bersedih, aku menangis sambil menutup diri di balik selimut. Ayah Min Hyun Sung menepis air matanya yang berkaca-kaca. Ayah, panggil Min Hyuna. Mungkin kau tidak tahu titik tapi benar, aku membenci hal itu. Memang dunia ini yang salah. Semua ini harus kusampaikan meski aku tahu ini akan percuma. Tapi tetap kulakukan. Izinkan aku mengatakan apa yang selama ini tak bisa kusampaikan. Ayah Min Hyun Sung melafazkan bait-bait lagu itu, hiduplah dengan baik, hiduplah, hiduplah dengan baik. Persaingan antara HS dan Jable yang sangat sengit, membuat media dipenuhi dengan berita akan hal ini. Kini Min Hyun Sung tengah menikmati makanannya dengan CEO Sakamoto Teichi. CEO, ujar Min Hyun Sung. Bolehkah saya tahu alasan Anda menawarkan kontrak yang tidak biasa ini kepada saya? Saya yakin Anda menawari kontrak seperti ini kepada saya tidak semata karena Anda tertarik dengan lagu saya setelah mendengarkannya. Kontrak ini menunjukkan keuntungannya secara terang-terangan. Lagu buatan anak muda seperti mula alasannya, jawab CEO Sakamoto Teichi tersenyum semir. Suatu hari saat aku sedang pergi ke rumah teman lama untuk mengurus kontrabasnya yang bermasalah. Ku dengar darinya kalau dia bertemu dengan seorang pemuda dan saling bertukar kartu nama dengannya.
Aku jadi tak sabar untuk bertemu dengan HS, komposer lagu Seo Jinhee yang memiliki bakat luar biasa yang dapat menyempurnakan suara dengan baik. Mau tak mau aku merasa senang dengan kenyataan bahwa ada orang yang telah melewati pencapaianku di bidang yang sama saat berada di usia yang sama. Masa mudaku hanya dipenuhi dengan menulis lagu. Bahkan saat tidur pun aku masih merasa sedang memegang gitarku atau memainkan keyboardku. Keseharianku hanyalah dengan mempresentasikan ide yang muncul di kepalaku sejak aku bangun dari tidurku. Saat aku menjalani kehidupan seperti itu, aku bisa dengan cepat mengenali orang-orang yang mirip denganku ketika aku bertemu dengan mereka. Hyun Sung, bukankah kau menjalani kehidupan yang sama seperti itu juga? Ada kalanya aku seperti itu, batin Min Hyun Sung. Bolehkah aku memberimu beberapa saran? Tanya sang CEO. Urusan bisnis bukanlah urusanmu. Serahkan urusan bisnis kepadaku. Jika suatu saat ada seseorang yang datang dan menawarimu bisnis, kuharap kau menolaknya. Kalau begitu, haruskah kita mulai bekerja di perusahaan LS Entertainment? Bolehkah aku bertanya padamu, kenapa kau memutuskan untuk menjadi komposer OST untuk game tersebut? Lagu ini akan dijadikan sebagai OST game Animal Island Season 2. Saya menyukai game tersebut, ujar Min Hyun Sung santai. Sejujurnya, sesaat setelah saya mendapatkan persetujuan untuk proyek ini, saya langsung mendapatkan ide untuk lagu ini. Untuk itu, bolehkah saya mulai membuat lagunya? Secepat itu, ujar CEO Taichi terkejut. Min Hyun Sung duduk mulai fokus. Ia memainkan jarinya di atas piano. Saya akan mengombinasikan bagian ini. Bagian yang kosong akan kuisi dengan harpsichord. Ini akan menimbulkan perasaan yang lebih mendalam di lagunya. Ngomong-ngomong, bisakah Anda memberi saya instrumen virtual yang saya minta sebelumnya? Tentu saja, jawab CEO Sakamoto. Lagu ini terdengar sangat megah, sehingga hampir terasa seperti lagu tema saat bos terakhir. Lalu bagaimana kalau kita tambahkan instrumen dengan nada rendah pada bagian ini? Tanya CEO berpendapat. Kalau kita menambahkan orkestra pada bagian ini dan ini sepertinya juga akan bagus. Orkestra? Tanya Min Hyun Sung. Benar, aku baru saja merekrut pemain orkestra dari Jepang sebelum sampai di Korea. Aku bisa meminta mereka untuk segera datang kemari, karena mereka bilang kalau mereka juga baru tiba di Korea. Min Hyun Sung bergumam kagum, hebat sekali. Apakah ini yang dimaksud dengan peluang untuk mengubah hidup, seperti yang sering dikatakan oleh para cot perusahaan? Sementara di lobi gedung perusahaan LS Entertainment. Apa-apaan itu? Ujar Direktur Park kesal. Kudengar baru-baru ini dibentuk klub penggemar HS. Jadi mereka adalah klub penggemar itu. Ini agak tak biasa, tapi jarang sekali para fans terlihat berkumpul sampai di depan kantor seperti ini. Oh iya, kau mau makan apa? Tanya rekan kerjanya. Mendengar penjelasan rekannya, Direktur Park bergumam, ini menjijikkan. Iya halo, ujar Direktur Kim. Ada apa manajer eksekutif? Direktur Kim, apa kau belum baca pesanku? Ujar Direktur Park geram. Belum, tunggu sebentar. Klub penggemar Hyun Sung, batin Direktur Kim heran. Di depan kantor ramai sekali karena penggemar komposer gila itu bergerombol di sana. Aku jadi gak bisa makan dengan nyaman. Temperamennya kumat lagi, batin Kim malas. Maaf, tapi sepertinya mereka hanya sebentar dan akan segera membubarkan diri sebentar lagi, jadi mohon bersabarlah. Tapi aku gak bisa makan kalau masih kayak gini. Kenapa nggak kau suruh komposer gila itu untuk keluar dan melakukan fan service? Dengan begitu para fans itu akan segera puas lalu membubarkan diri. Tapi Hyun Sung, dalam hati Direktur Kim bergumam, manajer eksekutif Park sengaja meminta ini karena tahu kalau Hyun Sung tidak mau mengekspos identitas aslinya di hadapan publik. Beliau benar, mari kita sapa mereka, jawab Min Hyun Sung menimpali percakapan di telepon. Supaya para fans bisa tenang, ujar Min Hyun Sung enteng. Min Hyun Sung. Batin Direktur Kim bingung. Aku, Jeon Miso, hanyalah seorang pekerja kantoran biasa. Setiap hari berkutat dengan rutinitas yang itu-itu saja. Sepulang bekerja, biasanya aku menghabiskan waktuku dengan satu hal sederhana. Meminum bir dingin, mencoba menenangkan diri setelah seharian lelah. Dan satu-satunya hal yang benar-benar memberiku energi, yang mampu melepaskan kepenatan seharian itu adalah semangat dan melodi yang menyentuh hati, dari seorang komposer yang namanya bahkan belum pernah ku dengar sebelumnya. HS bilang dia akan turun, jadi mohon berbaris dengan rapi sambil menunggunya. Butuh waktu lama untuk membuat klub penggemar sebesar ini. Akhirnya HS yang asli akan muncul. Oh, ada seseorang yang muncul, seru mereka penuh antusias. Para penggemar langsung bersorak kegirangan. Jadi itu HS, kok kayak sopir GoFood gitu, deh. Kia, HS, teriak seorang penggemar wanita histeris. Sekarang kita akan memulai sesi jumpa fans HS. Silakan berbaris dengan rapi. Apa jadi itu beneran HS? Opa, aku punya hadiah buatmu. Aku yang buat sendiri, loh. Ini aku bawakan suplemen nutrisi. Makanlah, ya, baik, terima kasih sudah datang semuanya. Tapi kedepannya, aku harap kalian tidak berkumpul di sini, karena ini akan mengganggu orang-orang yang sedang bekerja.
Setelah sesi foto, aku harap kalian segera membubarkan diri. Dan juga, terus dengarkan lagu-laguku bersama keluarga di rumah, ya. Baik, jawab mereka serentak. Perawakanmu kelihatan lebih bagus dari beberapa idol lain. Dan bukankah suaramu juga sangat manis untuk didengar? Aku sangat suka lagu-lagumu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, aku suka kamu, Opa. Iya, terima kasih ya. Selanjutnya, Kia, Opa, I love you. Nikah yuk. Wah, kayaknya jangan dulu, deh. Hehe, silakan selanjutnya. Akhirnya sampai juga defense terakhir. Beri aku HP-mu, kita bisa foto bareng dengan itu. Hei, HS. Bisakah kamu melepas helmmu? Aku janji nggak bakalan post ini ke sosmed, deh. Baiklah, jawab Min Hyun Sung. Dalam sekejap, semua orang membelalakkan mata. Kia, hei, lihat itu, lihat. Aku bisa lihat, tapi aku nggak bisa ambil fotonya. Dengan begitu, jumpa fans dadakan HS pun berakhir dengan baik. Semuanya, inilah dia, HS, sang idola kita. Pria yang tiba-tiba mencuri hatiku, dan dalam sekejap menjadi terkenal. Hanya dengan satu tatapan matanya saja, jantungku berdegup kencang, seakan seluruh perasaanku tumpah padanya. Kalau dia memang setampan ini, seharusnya dia menunjukkannya dari dulu. Kalau dia memang setampan ini, seharusnya akulah orang pertama yang tahu. Dengan tubuhnya yang tinggi dan proporsional, dan bahkan aroma tubuhnya yang luar biasa, aku jadi makin kelepek setiap berada di dekatnya. Aku pun mengunggah foto HS ke internet. Jika kalian melihat orang dengan wajah seperti ini di suatu tempat, tolong laporkan padaku. Karena aku akan segera menikahinya. Foto HS pun mulai menyebar luas di dunia maya. Kenapa para pemain orkestra ini kelihatannya kayak mau mati? Tolong aku, jariku kram. Ini pasti gara-gara kalian kurang makan sebelum tampil. CEO, apa Anda sudah memeriksa rekaman lagunya? Sudah, lagunya sangat bagus. Meskipun ini adalah game fantasi dengan dunia yang sangat berbeda dari dunia nyata, jika menggunakan lagu ini, suasana dan perasaannya akan jauh lebih terasa. Ini benar-benar mewujudkan makna dari apa yang ingin disuguhkan game tersebut. Lagu utama OST game Animal Island Season 2 ciptaan Hyun Sung bertemakan 4 musim. Musim semi, dengan kehangatan sinar matahari, aku bisa mendengar canda tawa anak-anak yang memasuki semester baru. Suara tawa yang bercampur dengan harum bunga. Musim panas, berbagai instrumen yang berwarna-warni dan penuh semangat, seolah menciptakan air mancur untuk meredakan teriknya mentari. Musim gugur, disonansi nada rendah mengingatkan pada daun-daun yang gugur perlahan. Dan musim dingin, tangga nada yang tajam dan kuat, seperti hembusan badai salju yang dingin dan menusuk. Namun jika mampu bertahan melewati semua itu, musim semi yang indah akan kembali datang. Bertahan dengan tenang, dan penuh harap. Wow, ini gila, ujar Direktur Kim. Bagaimana bisa setiap kau membuat lagu, hasilnya selalu sebagus ini? Suasana di tiap musimnya sangat berbeda. Pasti sulit menyatukannya semua. Apa kau sudah memutuskan judul lagunya? Sudah, judul lagunya adalah Nothingness. Nothingness. Tanyanya heran. Iya, jawab Min Hyun Sung enteng. Maksudnya apa itu? Saat itu, perpaduan instrumen musiknya terasa seperti perlahan mundur selangkah. Hening, kosong, namun justru memberi ruang untuk bernapas. Baiklah, itu judul yang bagus. Beberapa hari kemudian, Taichi Sakamoto benar-benar puas dengan lagu tema utama OST game yang dibuat oleh Hyun Sung. Dengan langkah ringan dan wajah lega, ia kembali ke negaranya. Tak lama setelah kembali dari Korea, Taichi langsung melokalisasikan lagu Dear My Beethoven milik Hyun Sung. Lagu yang telah dilokalisasi itu pun berhasil menembus top 100 tangga lagu teratas. Perusahaan-perusahaan Jepang berbondong-bondong mencoba merekrut Hyun Sung sebagai juri program periklanan, radio, hiburan, bahkan audisi. Di sekolah, beberapa murid terlihat asyik berbincang. Aku nggak pernah bosan dengerin lagu ini terus. Setuju banget, di antara semua lagu Moon Beomje, menurutku ini yang paling bagus. Padahal aslinya Moon Beomje cuma sekadar nyanyiin lagu ini aja, loh. Iyakah? Terus lagu ini sebenarnya milik siapa? Ini lagu dari album pribadi seorang komposer. Namanya HS, kamu kenal nggak? Tapi coba lihat deh, HS ini ganteng banget nggak sih? Ganteng, mana coba lihat fotonya. Dia sih belum pernah face reveal, tapi ada foto yang nunjukin sedikit bagian matanya. Terus ada orang di komunitas yang ngegambar wajahnya berdasarkan matanya. Hyuna, kamu mau lihat juga nggak? Gambaran wajah lengkap komposer HS, ganteng parah. Ujar teman sekolahnya antusias. Itu ya, ujar Min Hyuna gugup. Tapi menurutku orang itu ngegambar mukanya terlalu berlebihan. Masa sih seorang komposer bisa seganteng itu, melebihi seorang idol? Kok kamu malah bilang begitu sih? Kamu kan belum pernah ketemu langsung. Ya udah, bantu doain dia jadi pacar masa depanku ya. Bukannya begitu, tapi emang aslinya nggak seganteng itu. Batin Hyuna kesal. Ping, notifikasi ponselnya berbunyi. Opa, tanya Hyuna, ada tas belanjaanku yang lupa aku bawa dan ketinggalan di kamarku. Tolong bawakan itu padaku. Enak banget main nyuruh-nyuruh. Emangnya aku ini pembantu apa?
teriak Hyuna geram. Ting, aku akan memberimu uang saku 500.000 won sebagai imbalannya. Melihat pesan itu, Min Hyuna langsung membelalakkan matanya. Apa benar, ini tempatnya? Gumam Hyuna sambil menatap bangunan di depannya. Sebuah gedung tinggi yang seolah menembus langit. Dengan desain interior yang luar biasa megah. Mungkin karena aku adik dari komposer HS, resepsionisnya langsung nunjukin jalan ke aku. Kem, Min Hyuna melangkah gugup. Tolong tunggu sebentar, saya mau masuk. Maaf, Jong Arin. Dia beneran Jong Arin, kan? Batin Hyuna bersorak kegirangan. Tidak jadi. Ting, pintu lift terbuka. Min Hyunseng berdiri tepat di depannya. Oh, kamu di sini. Komposer, opa, ujar mereka bersamaan. Kedua gadis itu saling melirik. Kamu adik perempuannya? Iya, itu benar. Dia adikku. Keluarlah dulu. Ya ampun, pantas saja kalian kelihatan mirip. Namamu Min Hyuna, kan? Ujar Jinny ramah. Aku sudah sering dengar tentangmu. Komposer suka sekali bercerita soal adiknya. Kapan aku begitu? Emang itu benar, opa? Komposer cerita kalau dia khawatir adiknya lebih memilih jadi selebriti nanti. Komposer juga cerita kalau adiknya nggak ikut les, tapi pintar sekali belajar. Katanya dia yakin adiknya pasti bisa masuk universitas yang bagus. Hentikan, emangnya kamu nggak sibuk? Ya udah deh, aku pergi dulu. Silakan bersenang-senang dengan adikmu. Kamu bawa kantong belanjaannya, kan? Iya, ini, ujar Min Hyuna menyerahkan tas itu. Makasih, balas Min Hyunseng enteng. Min Hyunseng merogoh tas tersebut. Masih ada perlu apa lagi? Apa kamu mau minta uang jajan pas aku masih di tempat kerja begini? Mana ada aku begitu. Ayah, pasti akan terkesan. Aku sudah mendengar albummu, dan itu tidak buruk. Ayah kita tidak terlalu tertarik dengan lagu. Bahkan kalau tertarik pun, dia akan berpura-pura. Dia tidak mau merasakan penderitaan itu lagi. Terkadang ayah memintaku menjelaskan makna lagu ini. Lalu Hyuna menyanyikan liriknya satu persatu. Menjelaskan maknanya selangkah demi selangkah. Promosi kenaikan jabatanmu masih lama. Bonus dari LS Entertainment juga sedikit. Politik internalnya pun makin memburuk. Katakan sejujurnya, apa kau punya satu atau dua kenalan di LS? Mereka hidup dengan menyombongkan diri sebagai bintang, sementara kau hanya bertahan dengan gaji kecil. Orang berprestasi akan mendapatkan bayaran yang pantas sesuai bakatnya. Tidak ada yang perlu dianggap tidak adil. Direktur, Kim Woo-seok, mantan manajer umum LS Entertainment. Dan kini direktur perusahaan hiburan baru. Apa sebenarnya yang ingin Anda sampaikan? Orang ini mantan rekan kerjaku. Pindahlah ke perusahaanku. Meskipun perusahaanku masih kecil, tingkat pertumbuhan dan laba operasionalnya bagus. Perusahaanku mengutamakan kualitas kinerja. Kalau kau pindah, aku akan memperlakukanmu dengan pantas sesuai hasil kerjamu. Di antara tim manajemen, ada banyak orang berprestasi. Dan seperti yang Anda katakan, mungkin saya salah satunya. Namun demikian, pasti ada alasan lain kenapa Anda mencoba merekrut saya. Tawaran perpindahan ini, pasti ada hubungannya dengan HS, bukan? Sebenarnya karena Anda ingin membawa HS, benar? Tanya Direktur Kim. Saya pergi sekarang, ujar Direktur Kim sambil bangkit dari duduknya. Aku bisa langsung mempromosikanmu dari kepala divisi menjadi direktur internal. Apa itu masih tidak cukup? Asal Anda tahu, ini bukan sekadar cukup atau tidak cukup. HS adalah komposer yang sudah dikontrak secara resmi oleh LS Entertainment. Jika saya keluar dari LS Entertainment, maka hubungan saya dengan HS akan berakhir. Tetap saja, pikirkanlah dulu. Kudengar HS masih muda. Dia pasti mudah diiming-imingi bayaran lebih besar. Jika kau, sebagai orang dewasa, pandai membujuknya pindah bersamamu ke perusahaanku, biar aku yang membayar denda kontraknya. Tolong katakan sesuatu yang lebih masuk akal. Direktur Kim membentak, emosinya memuncak. Anda tahu, kan, perusahaan Anda itu masih kecil. Jika Anda bertindak gegabah, memutus kontrak sembarangan, lalu bermasalah dengan RS Entertainment. Bagaimana kabar ibumu hari ini? Apa baik-baik saja? Apa? Tanya Direktur Kim, bingung. Asal kau mau pindah ke perusahaanku, aku tak segan melakukannya. Kau akan langsung bekerja sebagai kepala divisi, bukan sekadar kepala tim. Gaji tahunanmu bisa sama, atau bahkan lebih tinggi, dari kepala divisi manajemen di LS Entertainment. Direktur Kim mengepalkan tangannya, menahan amarah. Saya akan menghubungi Anda nanti, ujarnya singkat sebelum melangkah pergi. Kim Woo-seok menghela napas panjang. Dasar orang bodoh. Di sebuah restoran sederhana, manajer perencanaan Choi. Oh, Hyunseng, saya tidak menyangka Anda akan makan di restoran sup kecil seperti ini. Restoran ini terkenal di kalangan karyawan perusahaan. Tak mungkin aku tidak makan di sini. Kau datang sendirian. Tadinya aku mau mengajak adik perempuanku makan. Ini pertama kalinya dia datang ke perusahaan. Tapi sayangnya, dia memilih makan dengan teman-temannya. Adik perempuan, apa dia mahasiswa? Dia akan jadi mahasiswa tahun ini. Di usia segitu, wajar kalau dia lebih memilih teman daripada opanya. Apakah Direktur Kim sedang sibuk hari ini? Tanya manajer Choi. Biasanya kalau saya chat, langsung dibalas.
Tapi hari ini tidak sama sekali. Bahkan sudah setengah hari. Sekarang memang sedang waktu sibuk. Waktu yang sibuk. Hyun Seng mengulang pelan. Hyun Seng, jangan terlalu kesal dengan sikap asisten kepala Kim. Sebenarnya dia adalah orang yang sudah mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Saya tidak paham maksud Anda, ujar Min Hyun Seng bingung. Intinya, aku ingin kau menjaganya dengan baik. Jadi, apakah saya harus mengurusnya mulai sekarang? Dia tipe orang yang bisa mengurus segalanya sendiri. Proyek OST game Animal Island masih berjalan. Selain OST utama yang sudah selesai dan diserahkan ke Taichi Sakamoto, aku masih harus membuat 14 OST lain dengan tema berbeda-beda. Mungkin karena game ini pernah aku mainkan dengan penuh semangat. Atau mungkin karena ini pertama kalinya aku membuat OST untuk sebuah game. Rasanya menyenangkan membayangkan tiap tema, lalu mengubahnya menjadi musik. Aku ingin mencoba berbagai hal, akor baru, instrumen baru, tapi semuanya penuh repetisi dan cobaan. Apakah ini karena kebiasaan menciptakan nada serupa demi uang? Di saat seperti ini, melampiaskan diri lewat hal-hal kecil justru bisa memunculkan ide bagus. Asisten kepala Kim, beliau baru saja pulang kerja. Sudah pulang, padahal ini masih jam 2 siang. Beliau pulang setelah bekerja setengah hari. Katanya ada urusan penting. Apa yang terjadi padanya? Entahlah. Beliau bukan tipe yang membicarakan masalah pribadinya. Ah, di sini kamu rupanya, Sekretaris H. Manajer perencanaan. Ada keperluan apa sampai datang sendiri ke sini? Ada dokumen yang harus aku berikan langsung ke Woo Hyun. Kebetulan urusanku di lantai yang sama. Ah, bagaimana ini? Asisten kepala Kim pulang setelah bekerja setengah hari. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di rumahnya. Sesuatu di rumahnya? Tanya Min Hyun Seng. Hyun Seng, seperti yang aku bilang kemarin, jangan terlalu kesal dengan sikapnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Seperti yang kau tahu, dia memang suka pamer. Tapi sebenarnya, ibunya sakit-sakitan. Kenapa sofanya? Rumah akan terasa luas jika ruang tamu terpisah dari dapur. Sofa lebar di samping jendela, menghadap selatan, berbentuk persegi panjang. Sofa ini akan jadi pusat rumah. Kita perlu menyiapkan ruang agar orang tua bisa beristirahat dengan nyaman. Mereka pasti sedih kalau punggungnya sakit karena terlalu lama menonton TV. Agar mereka bisa menonton TV dengan nyaman, bisa mengurus dirinya sendiri. Dia sebenarnya terpaksa, karena tak punya pilihan selain mengurus dirinya sendiri. Di rumah sakit, obat telah diberikan 6 jam yang lalu melalui Chemoport, gumam Direktur Kim. Seperti yang sudah saya sampaikan, operasi lanjutan harus segera dilakukan untuk mengangkat kanker yang telah menyebar. Anda tidak ingin sesuatu terjadi karena operasi ditunda, bukan? Tegas dokter. Baik, berapa biaya operasi lanjutannya? Harganya serupa dengan operasi sebelumnya. Sulit mengumpulkan puluhan juta hanya dari gajiku, batin Direktur Kim. Puluhan juta won akan lenyap demi pengobatan kanker ibu. Tapi, itu tidak sulit jika aku bisa menjadi anggota eksekutif berikutnya. LS Entertainment sedang mempertimbangkan promosiku. Ini sulit, tapi mari kita bertahan, ibu. Ah, Woo Hyun anakku, aku dengar ibu kemoterapi pagi ini. Apa tubuh ibu baik-baik saja? Ibu tidak apa-apa, nak. Ping, ponselnya berbunyi. Halo, saya pemilik rumah Anda. Jika ingin memperpanjang kontrak, biaya sewa akan naik 5%. Mohon konfirmasi segera. Kondisi ibu belum membaik. Tagihan rumah sakit terus menumpuk hingga ratusan juta won. Dan sekarang, pemilik rumah meminta deposit tambahan 5%. Saya ingin membayar biaya administrasi pasien bernama Kim Hyeja. Baik, saya akan membayar biaya rawat inap dan kemoterapi yang jatuh tempo. Operasi lanjutannya akan saya bayar nanti. Bukankah biaya administrasi pasien Kim Hyeja sudah dibayar? Apa? Direktur Kim terkejut. Sepertinya sudah ada yang membayarnya lebih awal. Siapa orang itu? Saya satu-satunya wali pasien. Saya juga kurang tahu. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Dia pria muda, tinggi, dan tampan. Saya ingat betul karena dia mengatakan hal-hal lucu. Apakah Anda mengenalnya? Dia bilang, paman kaki panjang.